Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rifatul Mahmudah MSI selaku dosen pengajar mata kuliah AMDAL tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulida Filalin Mubarakah dari kelas Kimia C, dan di sini saya mengidentifikasi dampak penting perkebunan kelapa sawit. Di sini ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari proyek tersebut, kemudian tujuan dari proyek, yang ketiga yaitu besaran proyek, yang keempat yaitu lokasi proyek, dan yang terakhir berupa diagram alir yang berisi tahapan prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Oke, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan hidup yang tidak dimiliki oleh sektor di luar pertanian lainnya. Kemudian salah satu keuntungan dari perkebunan kelapa sawit ini yaitu meningkatkan ekonomi seperti menghasilkan devisa terbesar pemerintah, meningkatkan pendapatan para pelaku perkebunan, serta berbagai hasil bahan pangan, biofuel, biomasa, dan biomaterial. Pada tahun 2020 sendiri, B30 mampu mengurangi impor solar sebanyak 3,73 miliar US dollar yang berdampak positif bagi neraca perdagangan di Indonesia. Tidak hanya bagi pelaku industri sawit saja, dampak ekonomi ini juga berpengaruh terhadap masyarakat, pelaku industri lain yang menyediakan barang atau jasa di sekitar perkebunan sawit tersebut. Hal ini termasuk penyerapan tenaga kerja pedesaan secara tidak langsung berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan berkontribusi terhadap pembangunan perdesaan secara menyeluruh. Selain manfaat dalam ekonomi, perkebunan kelapa sawit juga bermanfaat ikut andil dalam pelestarian lingkungan seperti menghasilkan oksigen, membantu penyerapan karbon dioksida, menambah stok biomasa, serta konservasi tanah dan air. Menurut beberapa penelitian, perkebunan kelapa sawit juga dapat merestorasi degraded land dan lahan gambut serta mengurangi emisi pada gas rumah kaca. Semakin luas perkebunan kelapa sawit, maka akan semakin besar pula kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di beberapa daerah, terutama yang saya identifikasi ini, juga menimbulkan beberapa dampak buruk atau dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu berupa erosi dan sedimentasi, dampak terhadap terganggunya biota baik flora maupun fauna, serta dampak terhadap kualitas dan kuantitas air maupun tanah di sekitar lokasi perkebunan. Oleh sebab itu, maka kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit pada PT Simasakti atau yang saya identifikasi saat ini perlu dilakukan kajian AMDAL untuk mengkaji dampak-dampak penting yang diperkirakan timbul akibat kegiatan perkebunan dan pabrik yang ini nanti itu bertujuan untuk pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari makalah AMDAL yang saya kerjakan ini terhadap proyek perkebunan kelapa sawit diantaranya sebagai upaya mengetahui berbagai dampak positif dan negatif dari kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan sebagai tindak pembangunan secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menentukan besar kecilnya dampak proyek perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui besaran dan lokasi proyek serta tahapan prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Kemudian selanjutnya yaitu besaran proyek. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, menetapkan bahwa pengembangan budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan kehutanan untuk semua besaran adalah wajib AMDAL. Kebetulan budidaya kelapa sawit oleh PT Simasakti sesuai dengan izin lokasi, yaitu seluas 10.252,43 hektar dan berada dalam areal hutan produksi konversi atau HPK. Kemudian lokasi proyek.
Yang pertama yaitu nama perusahaan. Untuk nama perusahaannya sendiri yaitu PT Sima Sakti yang berlokasikan di Jalan Juruk, Desa Kedungwungu RT 4 RW 1, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dengan luas area 10.252,43 hektar dengan daerah aliran sungai atau subdaerah aliran sungai berupa Sungai Mati, Sungai Goa Macan, dan Sungai Kendil dengan batas area di sebelah utara yaitu Dusun Kedungdowo, di sebelah timur ada Dusun Dawe, di sebelah selatan ada perkebunan milik pemerintah atau perhutani, kemudian di sebelah barat yaitu peternakan ayam. Kemudian ya pembahasan yang kelima yaitu mengenai diagram alir. Diagram alir ini terdapat 3 tahapan. Ada tahapan prakonstruksi, tahapan konstruksi, dan yang terakhir tahapan operasi. Dan ini akan dibahas satu persatu. Yang pertama yaitu tahapan prakonstruksi. Untuk tahapan prakonstruksi ini terdapat 3 tahapan atau 3 cara. Yang pertama ini ada perizinan, yang kedua ada sosialisasi atau konsultasi publik, dan yang terakhir itu pembebasan lahan. Yang pertama, itu perizinan. Perizinan ini diperlukan untuk persyaratan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit akan dilengkapi oleh PT Sima Sakti sebagai instansi terkait, baik di tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ada sebelumnya. Kegiatan pengurusan izin ini diperkirakan akan menimbulkan dampak berupa pemberian izin dan selanjutnya ini akan menimbulkan spekulasi atau kegiatan jual beli sehingga dampaknya nanti berupa pemberian lahan dengan harga tertentu. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu konsultasi publik atau sosialisasi. Sosialisasi rencana pembangunan perkebunan dan pabrik minyak sawit ini merupakan kegiatan yang memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang dampak positif dan negatif dari perkebunan tersebut. Adapun dampak potensial yang ditimbulkan yaitu komunikasi sosial, adanya komunikasi sosial sehingga akan terjadi 2 dampak turunan yaitu partisipasi masyarakat dan keresahan masyarakat. Kenapa ada 2 dampak turunan yang ditimbulkan? Karena tidak semua masyarakat ini nanti berpartisipasi terhadap adanya pembangunan perkebunan dan pabrik ini karena mungkin dari mereka ada yang beranggapan memang pasti dari adanya proyek ini akan menimbulkan dampak negatif entah itu dari lingkungan, dari kesehatan masyarakat sendiri atau lain sebagainya. Sehingga nanti akan ada dampak keresahan dari sebagian masyarakat dan ada sebagian masyarakat yang berpartisipasi. Masyarakat yang berpartisipasi ini biasanya memiliki pemikiran bahwa dengan adanya perkebunan atau pabrik atau proyek ini nanti akan memberi keuntungan pada pendapatan masyarakat di daerah sekitar pabrik atau proyek ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembebasan lahan. Ini memiliki dua dampak potensial yaitu berupa perubahan pemilikan lahan dan pola konsumerisme. Yang pertama yaitu perubahan pemilikan lahan. Adapun dampak dari perubahan pemilikan lahan yang pertama yaitu konflik sosial. Konflik sosial ini nanti berupa demo-demo atau unjuk rasa apabila penanganannya tidak dilaksanakan secara serius dan transparan, sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap rencana proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit ini. Kemudian yang kedua ada perubahan mata pencaharian. Perubahan mata pencarian masyarakat di sekitar dapat memberikan dampak yaitu pendapatan yang menurun. Kenapa kok memberikan dampak pendapatan yang menurun? Karena sebagian masyarakat di daerah situ yang di dekat lahan yang dijual atau yang dibeli tadi itu akan kehilangan mata pencariannya yang bisanya menjadi petani. Itu biasanya kalau lahannya dijual kan tidak memiliki pekerjaan sehingga akan menyebabkan pendapatan dari warga masyarakat yang bekerja sebagai petani itu pendapatannya akan menurun sehingga mungkin saja bisa menimbulkan adanya kriminalitas di daerah tersebut.
Kemudian yang ketiga yaitu membuka kawasan hutan baru. Ini akan menyebabkan mengganggu akan menyebabkan terganggunya ekosistem. Karena kan membuka lahan hutan baru itu nanti akan melakukan pembabatan pohon, kemudian perataan tanah dan sebagainya. Kemudian dampak yang kedua dari pembebasan lahan ini yaitu pola konsumerisme yang menyebabkan adanya sifat hedonisme masyarakat tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang yang menjual lahannya kepada proyek ini itu kan akan mendapatkan uang atau komisi sehingga bisa jadi mereka yang mendapatkan uang itu akan membelanjakan uang-uangnya itu untuk sesuatu yang tidak berguna. Jadi kayak lebih ke foya-foya gitu sehingga menyebabkan dampak berupa hedonisme. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi ini terdapat 12 dampak. Yang pertama itu mobilisasi alat berat, material, dan tenaga kerja. Kemudian ada pembukaan lahan, ada pembangunan fasilitas perusahaan dan umum, pembuatan drainase, konservasi tanah dan air, penataan afdeling dan blok kebun, pengadaan bibit dan penanaman, kemudian ada penanaman, ada pemeliharaan TBM. Pemeliharaan TBM ini merupakan pemeliharaan tanaman yang belum menghasilkan. Kemudian ada pengadaan tenaga kerja, kemudian ada pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir yaitu pembangunan pabrik minyak sawit dan penunjangnya. Oke, dibahas yang pertama dulu, yaitu mobilisasi alat berat, material, dan tenaga kerja. Pada tahap awal pembangunan fisik proyek, akan dilakukan mobilisasi alat-alat berat yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan proyek seperti pembuatan jalan, pembukaan lahan, dan sebagainya. Selain itu juga dilakukan pengangkutan material, baik material keperluan bangunan, pertanian, dan sebagainya yang volumenya akan terus meningkat sesuai kebutuhan dan perkembangan pembangunan kebun tersebut. Adapun dampak yang ditimbulkan dari mobilitas atau mobilisasi ini, yang pertama yaitu jalan rusak dan yang kedua yaitu meningkatkan debu. Pada jalan rusak ini, ketika terjadi pengangkutan menggunakan mobil dan sebagainya, itu pasti akan menyebabkan jalan rusak karena tidak kuatnya tanah atau lahan tersebut untuk dilewati mobil-mobil yang berisikan alat-alat berat dan material, sehingga ketika jalan rusak ini akan menyebabkan kemacetan di daerah perkebunan tersebut. Sehingga ketika adanya kemacetan bisa jadi menimbulkan sebuah kecelakaan. Nah, ketika adanya sebuah kecelakaan ini pasti akan menyebabkan terganggunya lalu lintas di sekitar perkebunan yang akan dibangun tersebut. Kemudian dampak yang kedua ini meningkatkan debu. Dari debu ini kan banyak mobil yang berlalu lalang membawa material dan alat berat dan sebagainya, itu dari gas buangan dari mobil-mobil tersebut ini akan meningkatkan banyaknya debu dan penurunan kualitas udara sehingga akan berdampak kepada kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pembukaan lahan atau land clearing. Ini akan menyebabkan dampak berupa hilangnya keanekaragaman jenis flora fauna sehingga ekosistem ini akan rusak. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan fasilitas perusahaan dan umum. Pada kegiatan ini meliputi pembangunan bangunan kantor, perumahan, sarana air bersih, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Ada 3 dampak potensial yang disebabkan dari pembangunan fasilitas ini. Yang pertama yaitu pembangunan rumah dan kantor, kemudian ada pembangunan jalan, erosi tanah. Nah, pada proses pembangunan rumah dan kantor ini pasti akan terjadi pencampuran bahan atau material untuk membangun rumah atau kantor tersebut. Biasanya itu kan menggunakan alat-alat berat seperti kalau nggak salah itu di daerah saya namanya itu molen. Nah, itu untuk mencampur. Nah, pada saat terjadinya pencampuran tersebut itu akan menyebabkan kebisingan di daerah tersebut. Kemudian
ada pembangunan jalan, pada tahap pembangunan jalan ini akan dilakukan pengaspalan. Nah, biasanya kalau pengaspalan itu akan terjadi pembakaran aspal untuk sebelum diratakan di jalan itu kan dibakar terlebih dahulu sehingga akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan udara menjadi kurang sehat sehingga akan menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat. Ya, dampak yang terakhir yaitu erosi tanah. Fasilitas ini tidak menyebabkan erosi tanah sehingga terjadinya penurunan kualitas air. Tahap yang selanjutnya yaitu pembuatan drainase ini sama yang sini tadi yaitu menyebabkan erosi tanah sehingga terjadinya penurunan kualitas air. Dampak yang kelima, tahap yang kelima yaitu konservasi tanah dan air. Dampak potensial yang ditimbulkan berupa penutupan tanah oleh vegetasi ditanam berupa tanaman LCC sehingga dapat mengurangi laju erosi tanah, kemudian meningkatkan kualitas air, mencegah gulma, dan meningkatkan kesuburan pada tanah. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu penataan updaling dan blok kebun. Pembagian blok kebun ini dilakukan sebagai satuan luas administrasi dan semua pekerjaan akan diperhitungkan dalam satuan blok demi blok. Kegiatan penataan blok kebun ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan perkebunan serta untuk mengefektifkan pengolahan perkebunan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pengadaan bibit dan penanaman. Sebelum dilakukan aktivitas pembibitan dimulai, maka pada tahap awal ini dilakukan pembersihan lahan dari vegetasi penutup lahan di lokasi rencana pembibitan. Dampak potensial yang diperkirakan timbul dari kegiatan ini berupa peningkatan erosi tanah, kemudian pencemaran tanah, dan pembakaran yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Yang pertama ini erosi ya, yang kedua pada tahap seleksi bibit, ini terjadi pemusnahan bibit abnormal atau bibit yang tidak sesuai untuk ditanam, tidak sesuai dengan kriteria sehingga akan dimusnahkan dengan cara pembakaran. Nah, ketika dimusnahkan dengan cara pembakaran, maka akan menyebabkan penurunan kualitas udara sehingga juga akan mengganggu kesehatan pada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya pada tahap pembibitan dan perawatan ini akan dilakukan pemupukan, ya yang jelas ini menggunakan pupuk kimia sehingga akan menyebabkan pencemaran pada tanah. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu penanaman. Pada tahap penanaman didahului beberapa kegiatan yaitu seperti pemancangan, pembuatan lubang tanaman, pengangkutan bibit, kemudian penanaman itu sendiri. Dampak potensial yang diperkirakan berupa bertambahnya populasi kelapa sawit dan pendapatan masyarakat yang meningkat akibat adanya tenaga kerja. Yang pertama yaitu bertambahnya populasi kelapa sawit ini memberikan dampak lanjutan berupa mengurangi erosi sehingga akan meningkatkan kualitas air di daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya dampak yang kedua dari penanaman yaitu semakin banyaknya tenaga kerja. Ketika semakin banyak tenaga kerja, maka akan semakin banyak peluang usaha sehingga pendapatan akan meningkat baik dari karyawan, dari pemerintah maupun dari peningkatan pajak sendiri. Kemudian ada pemeliharaan TBM atau pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Kegiatan ini diperkirakan akan menimbulkan dampak potensial berupa terpeliharanya tanaman kelapa sawit. Yang pertama ini yaitu mengurangi erosi. Kemudian pada tahap pemeliharaan ini terdapat pemupukan dengan pupuk kimia sehingga akan menyebabkan pencemaran tanah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap pengendalian hama. Ini menggunakan pestisida kimia sehingga akan berdampak pada lingkungan masyarakat dan juga kesehatan masyarakat tersebut. Selain itu juga menyebabkan hama yang resisten terhadap bahan kimia. Kemudian pengadaan tenaga kerja. Pada pengadaan tenaga kerja ini memberikan dampak potensial yaitu terciptanya peluang usaha sehingga menyebabkan pendapatan masyarakat ini meningkat. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat.
pemberdayaan masyarakat atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, dari proses ini dilakukan program CSR, kemudian program ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat tersebut. Untuk menunjang berlangsungnya sistem pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan, khususnya kelestarian fungsi sosial, maka perkebunan ini akan menyelenggarakan pembinaan masyarakat kampung secara umum dan pemberdayaan petani plasma yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah sekitar perkebunan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga akan berdampak pada bertambahnya fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu pembangunan pabrik minyak sawit dan penunjang. Kegiatan pembangunan pabrik ini diduga akan berpengaruh terhadap parameter erosi dan sedimentasi. Dengan digunakannya alat-alat berat dalam pembuatan pabrik, maka dampak potensial yang ditimbulkan yaitu akan adanya penyerapan tenaga kerja sehingga akan menyebabkan pendapatan meningkat. Selanjutnya yaitu tahap operasi atau tahap yang terakhir. Pada tahap operasi ini terdapat 6 tahapan. Ada pemanenan TBS atau tandan buah segar, kemudian ada pengangkutan TBS, pengolahan TBS, pengolahan limbah, pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM, dan yang terakhir yaitu produk minyak kelapa sawit yang murni. Yang pertama yaitu pemanenan TBS atau tandan buah segar. Dalam aktivitas ini diperlukan tenaga kerja untuk kegiatan panen dengan yang banyak. Dengan demikian, dampak potensial yang diperkirakan terjadi adalah terbentuknya penyerapan tenaga kerja masyarakat yang berdampak lanjut pada peningkatan ekonomi dan terbentuknya relasi dari masyarakat atau karyawan sehingga akan meningkatkan interaksi sosial. Selain itu, karena kegiatan ini menggunakan kendaraan atau alat angkut yang besar dengan intensitas kegiatan yang tinggi, maka diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas udara sehingga akan mengganggu kesehatan masyarakat. Setelah itu juga akan menyebabkan kebisingan karena adanya kendaraan yang berlalu lalang. Kemudian yang kedua yaitu pengangkutan tandan buah segar ini memberikan dampak baik dampak negatif, kebanyakan tapi negatif. Salah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengangkutan TBS atau tandan buah segar. Adanya aktivitas pengangkutan hasil panen, kendaraan akan menimbulkan dampak perubahan kualitas udara ambien atau peningkatan kandungan gas dan debu sehingga akan mengganggu kesehatan masyarakat. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu jalanan rusak. Karena dilewati berbagai kendaraan yang secara sering dengan intensitas tinggi, maka akan jalannya ini akan rusak sehingga ketika jalan rusak maka akses pengangkutan ke pabrik itu bisa terhambat. Kemudian dalam pengangkutan ini juga dibutuhkan banyak bahan bakar sehingga memungkinkan terjadinya kelangkaan bahan bakar sehingga akan menyebabkan kenaikan harga pada bahan bakar. Pengangkutan ini juga akan menyebabkan kebisingan ya karena banyak kendaraan yang berlalu lalang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pengolahan TBS atau tandan buah segar. Kegiatan pengolahan tandan buah segar atau TBS kelapa sawit pada tahap operasional ini diperkirakan akan menimbulkan dampak berupa limbah yang nanti itu akan berdampak pada kualitas air akibat terbawanya bahan polutan dari sisa-sisa pengolahan. Kegiatan pengolahan TBS ini akan dilakukan di pabrik yang terletak di dalam areal kebun yang itu dilengkapi dengan ipal dan limbah nanti akan diolah berada di bawah ambang baku mutu lingkungan. Selanjutnya akan dialirkan ke sungai terdekat dari lokasi pabrik tersebut. Nah, dari pengolahan TBS ini akan menghasilkan sebuah dampak positif berupa produk. Kemudian limbahnya ini nanti akan menyebabkan penurunan kualitas air di daerah tersebut.
Adapun tahapan dalam pengolahan TBS atau tandan buah segar ini, yang pertama yaitu penerimaan tandan buah segar, kemudian dilakukan perebusan atau sterilizer, kemudian perontokan buah dari tandan atau tracer, pelumatan buah, pengempaan buah, pemecahan ampas kempa atau cake breaker conveyor, kemudian ada pemisahan ampas dari biji, kemudian pengolahan minyak dari daging buah. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemurnian minyak. Kemudian setelah minyak itu murni akan dilakukan pengolahan inti sawit. Kemudian selanjutnya yaitu pengolahan serut. Kemudian yang terakhir yaitu pemisahan lumpur. Kemudian pada tahap operasi atau operasional selanjutnya yaitu pengolahan limbah. Ini terdapat 3 limbah yang dihasilkan. Yang pertama ada limbah cair, limbah padat, dan juga limbah gas. Dari 3 limbah ini nanti akan dilakukan pengolahan limbah sesuai dengan sifat dan jenisnya masing-masing. Nah, pada limbah cair ini akan dilakukan IPAL yang akan berdampak pada penurunan kualitas air atau pencemaran air sehingga akan menyebabkan keresahan masyarakat di daerah perkebunan tersebut. Karena kan dari IPAL nanti itu airnya akan dialirkan ke sungai di sekitar pabrik tersebut. Jadi nanti masyarakat yang biasanya itu menggunakan sungai sebagai tempat mencuci, mandi, masak, dan sebagainya itu nanti juga akan terganggu sehingga masyarakat ini akan resah. Kemudian limbah yang selanjutnya yaitu pengolahan limbah selanjutnya yaitu limbah padat. Ini akan berdampak pada penurunan kualitas tanah atau kesuburan tanah sehingga masyarakat sama juga akan terganggu. Selain itu, pada limbah padat ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk pengganti pupuk kimia dengan mengaplikasikannya pada areal land application. Untuk limbah gas sendiri ini diolah dengan pembakaran dan penimbunan. Pada pembakaran ini akan menyebabkan penurunan kualitas udara sehingga masyarakat akan menjadi resah juga pada proses ini kan menimbulkan asap sehingga debu dari abu-abu itu akan mengganggu pernafasan juga. Kemudian pada tahap penimbunan, ini limbah debu dari abu pembakaran janjang kosong dan cangkang sebelum dibuang bebas ke udara, ini itu dikendalikan dengan pemasangan dust collector untuk menangkap debu ikatan dalam sisa gas pembakaran, kemudian dialirkan kepada cerobong asap setinggi 12 meter dari permukaan tanah, kemudian ditampung dan dibuang ke lapangan untuk penimbunan daerah rendah sekitar kebun. Nah, ini nanti akan menyebabkan dampak yaitu penurunan kualitas tanah atau penurunan kesuburan tanah sehingga juga akan menyebabkan keresahan masyarakat dan terganggunya kesehatan masyarakat juga. Kemudian yang kelima yaitu pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada pemupukan, ada pembasmian hama dan penyakit, kemudian ada enggak salah. Nah, yang pertama yaitu pemupukan. Ini dilakukan dengan menggunakan pupuk kimia, sehingga akan menyebabkan pencemaran tanah. Nah, kembali lagi efeknya yaitu nanti pada keresahan masyarakat dan juga kesehatan masyarakat. Kemudian pada pemeliharaan tanaman ini dilakukan pembasmian hama dan penyakit itu menggunakan pestisida kimia, sehingga nanti itu akan berefek kepada lingkungan dan juga masyarakat. Kemudian pada tahap ini juga menghasilkan dampak berupa peningkatan tenaga kerja sehingga akan terciptanya peluang usaha sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga karyawan. Yang terakhir yaitu dampaknya berupa peningkatan kualitas tanaman karena setelah dipelihara pasti nanti tanaman akan jauh lebih bagus kualitasnya. Yang terakhir yaitu produk minyak kelapa sawit murni. Nah, dari produk yang dihasilkan pada sekian tahap yang sudah dilakukan, ini akan dilakukan pemasaran dan penjualan. Nah, dampak dari adanya pemasaran dan penjualan ini yaitu peningkatan ekonomi masyarakat dan juga karyawan.
Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah dibahas ini dapat diambil kesimpulan bahwa proyek perkebunan kelapa sawit dari PT Simasakti ini diwajibkan AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dengan luas proyek 10.252,43 hektar. Proyek perkebunan ini mampu menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap komponen fisika, kimia, biologi, sosial, budaya, kesehatan, dan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang ditimbulkan nanti bisa diklasifikasikan lebih lanjut pada proses pelingkupan. Adapun ini daftar pustaka yang saya jadikan acuan dalam pembuatan makalah. Mungkin cukup itu penyampaian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.